Everyone, saya Alvelelia, saya mahasiswa Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab 100 soal yang terdapat pada forum diskusi kuliah online saya. Namun, sebelum masuk ke pertanyaan dan penjawabannya, saya pengen kasih tahu dulu ya peraturannya, yaitu di mana di sini ada satu soal yang jawabannya terdiri dari 4 option A, B, C, dan D. Jadi nanti saya akan mengulang kembali pertanyaannya, lalu saya menjawab jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan tersebut beserta optionnya. Oke, cukup jelas. Kita awali dengan nomor 1. Yang dimaksud dengan kualitas adalah yaitu optionnya E, kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Oke, lanjut nomor 2, yaitu konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor tentu saja kualitas. C, mengapa kualitas dipandang penting? Karena tuntutan pasar dan reputasi perusahaan, yang dimana option B dan C itu benar. Oke, lanjut, yaitu yang keempat, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi manajemen kualitas. Oke, yang kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi produsen dan konsumen. Oke, lanjut yang keenam, yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah future, yaitu A. 7. Yang dimaksud dengan manajemen Yang dimaksud dengan manajemen kualitas yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Maksudnya mencapai tujuan organisasi untuk kualitas saya. Oke, kedelapan, peran manajer kualitas meliputi interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Lanjut yang kesembilan, yang kesembilan yaitu urutan sejarah manajemen kualitas adalah ini cukup panjang sih jawabannya, jadi aku sedikit lihat juga ya kata-katanya, yaitu di option C, di mana ada inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas terpadu. Oke, lanjut, yaitu yang ke-10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak sebagai tanggung jawab semua personil. Oke, lanjut yang ke-11. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Yaitu terdiri dari biaya pencegahan, biaya perlindungan karena produk cacat, yaitu optionnya B. Oke, lanjut, yang termasuk biaya pencegahan adalah yaitu A. Biaya perancangan produksi. Oke, lanjut yang ke-13, yaitu biaya penilaian produk meliputi biaya peralatan pengujian. Lalu yang keempat, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena perusahaan menghasilkan produk yang cacat, penurunan permintaan, dan mengembalikan produk dari konsumen atau dari pasar. Oke, lanjut yang ke-15, biaya kegagalan internal yaitu biaya pembuangan produk atau penghapusan produk. 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah di sini saya memilih jawaban C, filosofi. Oke, lanjut yang ke-17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah di sini ada option A sampai C yang menurut saya itu benar. Yang pertama adalah membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal, menghasilkan produk tanpa kesalahan, dan yang terakhir adalah pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk cacat. Oke, lanjut, yaitu yang ke berapa? Oke, yang ke-18. Hal-hal yang merupakan
karakteristik dari total quality adalah fokus kepada tentu saja pelanggan jawabannya. Oke, lanjut yang ke-19 yaitu ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu di sini option B saya katakan benar, yaitu Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. Oke, lanjut yang ke-20 yaitu perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi strategic TQM. Oke, yang ke-21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah apabila TQM itu diterapkan dalam organisasi yang birokratis. Oke, lanjut yaitu nomor 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun sebagai program. Oke, lanjut ke 23. Atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksanakan adalah kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Oke, lanjut yang ke-24 adalah pertanyaannya, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan menetapkan siapa pelanggan kita di perusahaan kita. Oke, lanjut yang ke-25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang sedang terjadi di pekerjaan. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 26, yang Anda ketahui tentang re-engineering, yaitu saya memilih jawaban B, perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Oke, lanjut ke nomor 27, di mana pertanyaannya, yang Anda ketahui tentang benchmarking, yaitu saya menjawabnya option A, di mana mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Jadi dicek lagi organisasi dalam pasar itu yang terbaik itu yang mana. Nah, itu yang menjadikan pengadaan perbaikan kita. Oke, lanjut nomor 28, keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah, di sini saya menjawab option A, di mana kalimatnya re-engineering dan benchmark untuk menerapkan TQM. Jadi re-engineering dan benchmark ini sama-sama menerapkan TQM. Oke, lanjut di nomor 29 ada benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antara divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut internal benchmarking. Oke, lanjut di nomor 30 ada benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut yaitu fungsional benchmarking. Oke, 31. Big GIT merupakan filosofi. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 32. Little GIT merupakan teknik. Oke, lanjut ke nomor 33. Konsep GIT pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno. Oke, 35. Manfaat GIT antara lain, di sini aku memiliki dua jawaban di option A dan B, yang dimana mengurangi produk cacat dan mengurangi pemborosan apa aja ya, mau bahan baku ataupun kegiatan produksi lainnya gitu. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan GIT dan TQM dilakukan secara terpisah. Oke, 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan GIT adalah
Oke, di sini aku memilih option C, mix production. Oke, 38. Sorry, bentar. 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan full production system. Oke, di nomor 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan GIT adalah meningkatkan banyaknya pasokan. Bukan pasokan, maksudnya pemasok. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah membiarkannya kotor dan bocor. Oke, di pertanyaan 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan jasa. TQM dapat dilakukan di perusahaan jasa. Oke, 42. Di sini pertanyaannya, yang bukan termasuk GAP dalam kualitas pelayanan adalah perbedaan kinerja pelanggan. Oke, pertanyaan nomor 43. Dalam serve cool ada GAP kelima, yaitu pelayanan yang diharapkan yang sesuai dengan sesungguhnya yang dirasakan gitu. Oke, lanjut nomor 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas, yaitu di sini jawabannya aku pilih kualitas sosial. Oke, 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Chandra dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu apa aja? Yang pertama ada dimensi manajemen kualitas, generic, interversi unik. Oke. Lanjut ke 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pemelajaran. Jadi dia mendukung kayak kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Oke, lanjut di nomor 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Oke, 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari semua pihak. Oke, lanjut di nomor 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah chatting. Kita kan kalau belajar nggak boleh chattingan. Oke. Sorry, maksudnya bukan chatting ya, maksudnya cheating atau curang. Kita nggak boleh nyontek. Oke. Lanjut di 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya kepemilikan dan tanggung jawab. Oke, kita lanjut pertanyaan ke berikutnya. Oke, lanjut di nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi koordinasi. Oke, lanjut ke 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali perbedaan fungsional dan perbedaan pola berpikir dan minat. Oke, lanjut pertanyaan nomor 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif dalam kemampuan, yaitu mempengaruhi orang lain. Lanjut, 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel perilaku manajerial. Oke, lanjut pertanyaan ke 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel Oke, benar 55. Berikut ini yang bukan peran dari pemimpin puncak adalah melakukan audit kualitas. Karena melakukan audit kualitas tentu saja staff audit.
Oke, lanjut ke 56. Di sini pertanyaannya yaitu tentu konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh Maslow. Tahu lah pasti. Oke, 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka kerjakan merupakan pemimpin tipe kepemimpinan apa ya? Ya transisional lah. Oke, 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali elegan. Oke, yang bukan termasuk hal melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informasi adalah D. Kekeluargaan. Oke, yang itu ke-60 memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja tim. Terus 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari pihak ketiga. Oke, lanjut. 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu ya semua departemen juga harus menjalani penjaminan kualitas dong. Berarti jawabannya semua departemen, option D. Oke, 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali yang membantu mendapatkan pesaing. Ya nggak sih, departemen kualitas kan bukan untuk mendapatkan pesaing, tapi mendapatkan produk yang sesuai dengan prosedur. Oke, lanjut pertanyaan 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali aku milih option D, yaitu penjaminan kualitas produktivitas dengan harga mahal. Oke, lanjut ke 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah kualitas pelanggan, profesional dan proses. Oke, yang ke-66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali MBNQA dan EVQM. Oke, lanjut pertanyaan 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu standarisasi dan diferensiasi. Oke, 68. Standarisasi berkaitan dengan tentu saja standar sertifikasi akreditasi. Ya nggak sih? Sekolah pun juga harus memiliki standar dan patokannya apa ya? Akreditasnya, seperti itu. Oke, yang ke-69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali pengurangan produk yang cacat ya. Itu tidak termasuk dengan ISO. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-70. Ini kelemahan ISO 900 adalah perhatian terhadap personel itu terlalu lemah gitu. Oke, 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar sistem manajemen kualitas atau mutu. Nah, biasanya nih kayak sekolah atau produk atau perusahaan manufaktur itu bisa menggunakan ISO 9000 juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh
pihak ketiga yang independen. Nah, biasanya tuh perusahaan ISO yang biasanya perusahaan yang mengeluarkan ISO 900 adalah pihak ketiga di luar dari pemerintah. Oke. Ya bisa pihak ketiga, jadi di luar dari perusahaan. Jadi dia diaudit oleh pihak ketiga. Oke, yang ke-73, ISO 9000 dianggap apa nih? ISO 9000 dianggap penting karena membantu pemasaran internasional. Kalau kita memiliki sertifikat ISO 9000, otomatis produk kita pun juga sudah terpercaya di ranah internasional. Oke, lanjut ke pertanyaan 74 yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah tentu aja ISO 9000. Tadi kan sudah dibilangin, ISO 1000 adalah penjamin kualitas, manajemen kualitas, sertifikat manajemen kualitas. Oke, lanjut ke pertanyaan 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali pengendalian perancangan, karena ISO hanya menilai manajemen mutu kualitasnya ya. Oke, lanjut ke 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain pelanggan, pesaing, internal perusahaan. Jadi ada 3 ya, pelanggan, pesaing, dan internal perusahaan. Oke, lanjut ke pertanyaan 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk tentu saja meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ya nggak sih? Gimana sih kita kalau mau beli produk, tentunya elektronik, kalau nggak ada penjamin mutunya, kita nggak bisa percaya apa-apa gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah tentu saja dukungan dan komitmen pemimpin. Itu penting banget. Jadi dukungan dan komitmen pemimpin perusahaan itu sendiri. Oke, lanjut ke 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain ya tentu saja perusahaan akan memperbaiki kualitas yang ada. Jadi kita sudah pasti tahu semua perusahaan akan terus mengembangkan kualitas produknya agar pelanggan tidak lari gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi, antara lain di sini aku menjawab opsi B dan C, di mana B itu revisi standar sehingga membantu self evaluasi, dan option C yang memberikan penjelasan memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. Oke, pertanyaan yang ke-81. DKM menggunakan 3 teknik utama, yaitu hosting planning, KDF, dan daily control. Oke, lanjut ke 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali flowchart dan brainstorming. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-83. Kozenelvik diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk menemukan penyebab masalah. Oke, lanjut ke 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali Kozenelvik diagram dan check sheet. Oke, lanjut ke 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui penyebab utama masalah. Oke, lanjut ke pertanyaan 86 yang melatar belakangi penggunaan KFD, antara lain kebijakan pemasaran yang aktif berfokus pada pelanggan. Oke, lanjut ke 87.
manfaat utama penggunaan QFD yaitu mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke, lanjut ke 88. Pertanyaannya adalah berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali risiko dapat diketahui dengan baik. Oke, 89. Berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Oke, yang ke-90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah option A, B, and C itu benar. Yang berarti poin-poinnya adalah dukungan manajemen, dukungan fungsional, sama dukungan teknik. Jadi manajemen, fungsional, dan teknik ini harus saling mendukung QFD. Oke, lanjut ke pertanyaan 91. 91. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Jadi dia sebagai alat verifikasi, sebagai alat evaluasi, dan sebagai alat konfirmasi. Oke, lanjut ke 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali TQM audit. Oke, yang ke 93. Berikut adalah proses audit kecuali penutupan perusahaan, karena audit bukan nutup perusahaan ya. Oke, 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali jadwal proses produksi. Ya, karena tim audit kan bukan yang merancang proses produksinya harus seperti apa gitu. Jadi itu di luar job desk mereka. Oke, lanjut 95. Pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk menjamin diterapkannya tindakan korektif. Oke, 96. Audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit itu sendiri disebut audit internal. 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit pendekatan berdasarkan bukti. Oke, 98. Tujuan audit ditentukan oleh hasil rapat tim audit gitu. Oke, 99. Yang tidak termasuk tim audit, siapakah dia? Itu saja pemandu, bukan tim audit, dia hanya memandu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, itu di 100. Itu dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip audit. Ada tentu saja ya, kita harus melaksanakan audit ya sesuai dengan standar audit, standar SOP audit harus kayak gimana. Jadi kita harus ikuti aturannya. Oke deh, jadi kelar sudah saya menjawab 100 soal pertanyaan yang terdapat pada forum diskusi akuntansi manajemen. Apabila ada kesalahan dari jawaban yang saya uraikan tadi, mohon dikoreksi ya, ataupun ditambahkan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.